Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahaf Tafia dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Fesa. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini dimulai dengan konteks ada sebuah tim wirausaha muda yang berencana mendirikan sebuah startup agritech bernama Agripo yang menghubungkan petani lokal dengan konsumen akhir dan pasar ekspor melalui platform digital. Soal yang pertama, analisislah kelima aspek kelayakan pasar, teknis, hukum, manajerial, dan keuangan yang relevan dengan rencana bisnis Agripro, serta identifikasi potensi risiko dalam setiap aspek tersebut. Oke, analisis kelayakan bisnis Agripro, kita mulai dari segi aspek pasar. Tujuannya adalah menilai apakah ada kebutuhan nyata di pasar untuk solusi Agripro. Target utamanya adalah petani lokal yang ingin menjual hasil panen dengan harga wajar. Terus juga ada konsumen urban atau penduduk kota yang ingin produk segar langsung dari petani. Selanjutnya ada eksportir yang mencari suplai berkualitas dengan harga kompetitif. Tren saat ini, digitalisasi sektor pertanian sedang meningkat. Agritech sektor masa depan. Masyarakat makin peduli pada transparansi sumber pangan dan produk organik. Potensi risiko dari segi aspek pasar ini adalah adopsi teknologi rendah. Banyak petani belum familiar menggunakan aplikasi. Terus persaingan pasar seperti Tiny Hope, Eden Farm, dan Sayur Box sudah lebih dulu hadir di tengah masyarakat. Selanjutnya kita masuk dari aspek teknis. Tujuannya adalah mengukur kemampuan teknologi dalam mewujudkan layanan Agripro. Analisisnya berdasarkan platform berbasis mobile apps. Fiturnya adalah sistem pre-order dan tracking order, dashboard harga komoditas real-time, dan sistem logistik terpadu. Yang dibutuhkan adalah tim IT, server code, integrasi API, pembayaran, dan logistik. Potensi risiko dari aspek ini adalah gangguan teknis seperti bug, crash saat transaksi, atau update aplikasi yang lambat. Selanjutnya ada keterbatasan internet dan biaya pengembangan yang tentunya mahal. Yang ketiga ada aspek hukum. Tujuannya adalah menilai legalitas dan kepatuhan hukum Agripro. Analisisnya harus berbadan hukum PT. Yang kedua izin usaha, kepatuhan terhadap regulasi ekspor impor dan perlindungan data pribadi, potensi kerja sama hukum dengan koperasi atau BUMDes di desa. Potensi resiko dari aspek ini adalah perubahan regulasi ekspor, misalnya pembatasan komoditas tertentu. Selanjutnya ada kepatuhan data pribadi. Jika data petani atau konsumen bocor, bisa terkena sanksi. Potensi resiko yang terakhir adalah perizinan yang tentunya rumit di Indonesia, bisa memakan waktu dan biaya di awal. Selanjutnya kita akan membahas dari aspek manajerial. Tujuannya adalah mengukur kesiapan dan kualitas SDM pengelola Agripro. Analisis di sini kita mulai dari tim wirausaha muda yang terdiri dari founder dengan latar belakang agribisnis dan teknologi. Selanjutnya ada tim operasional, marketing, dan IT development. Yang dibutuhkan di sini adalah advisor dari praktisi pertanian, profesional untuk bidang hukum dan ekspor. Potensi risiko dari aspek ini adalah kurangnya pengalaman lapangan. Tim muda bisa kurang familiar dengan dinamika petani dan rantai pasok. Ada juga ketidakseimbangan tim, misal terlalu banyak tim teknis tapi lemah di operasional lapangan. Selanjutnya adalah turnover SDM, perpindahan karyawan yang terlalu cepat. Aspek yang terakhir kita akan membahas dari aspek keuangan. Tujuannya adalah menilai apakah bisnis Agripro bisa menghasilkan keuntungan yang layak. Analisis ini dari sumber pemasukan. Komisi 5% dari tiap transaksi pre-order.
subscription atau fee dari petani atau eksportir premium. Biaya yang dikeluarkan pengembangan aplikasi awal 500 juta, kita asumsikan seperti itu. Operasional, marketing, gaji tim, server, logistik, proyeksi dari BAT, break-even point-nya di tahun ketiga, keuntungan signifikan itu tumbuh di mulai tahun keempat. Potensi risiko tentunya bisa kita lihat dari burn rate tinggi, pengeluaran besar sebelum pendapatan stabil, ketergantungan investor, pengguna lambat bertambah. Pertanyaan berikutnya, buatlah proyeksi arus kas 5 tahun ke depan. Berdasarkan asumsi realistis biaya pengembangan aplikasi, akuisisi pengguna, biaya operasional, dan pendapatan dari transaksi. Gunakan asumsi pertumbuhan tahunan yang Anda tentukan sendiri. Oke, di sini kita ambil asumsi dasar. Biaya pengembangan aplikasi awal itu 500 juta. Itu dilakukan sekali bayar di awal tahun pertama untuk pengembangan dan peluncuran aplikasi. Selanjutnya kita keluarkan di biaya operasional tahun ke-1 sebesar 400 juta untuk gaji tim, server, logistik, biaya operasional lainnya yang naik 15% setiap tahunnya. Selanjutnya ada pendapatan awal tahun ke-1 sebesar 600 juta dari margin dan komisi transaksi. Dari ini tumbuh 50% per tahun berkat peningkatan pengguna dan skala transaksi. Selanjutnya akuisisi pengguna dan promosi digital awal, kita asumsikan 300 juta di tahun pertama untuk digital ads, edukasi petani, promo, dan lain sebagainya. Menurun seiring efektivitas organik. Selanjutnya terakhir model monetisasi. Margin penjualan produk dan komisi 5% per transaksi. Oke, dari asumsi yang telah kita sampaikan, kita tuangkan di dalam tabel seperti berikut. Yang dimana nantinya BAT, break-even point-nya akan terjadi di tahun ketiga karena arus kas sudah positif di tahun kedua dan menutup kerugian tahun pertama. Efisiensi akuisisi telah terjadi, biaya promosi menurun karena komunitas pengguna mulai berkembang sendiri, biaya operasional bertambah konsisten karena ekspansi tim dan logistik yang tepat. Pertanyaan selanjutnya, hitung dan analisis indikator kelayakan finansial seperti NPV, IRR, payback period, dan profitability index. Jelaskan implikasinya terhadap keputusan investasi. Oke, kita asumsikan dasarnya dari investasi awal sebesar 800 juta, 500 juta untuk biaya pengembangan, 300 juta untuk akuisisi pengguna. Discount rate di sini 12% per tahun. Asumsi tingkat pengembalian minimum oleh investor. Arus kas bersih 5 tahun bisa kita lihat dari tabel ini. Analisis indikator kelayakan finansial, yang pertama ada NPV, Net Present Value, di sini ada rumusnya, dan kita hitung dari arus kas tahun 1 sampai 5 dengan diskon rate 12%. Hasil NPV yang akan didapat dari tahun 1 sampai 5 adalah 1.346 yang dinyatakan positif. Analisis indikator selanjutnya adalah internal rate of return, adalah tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0. Hasil IRR dari arus kas di atas bisa dihitung dengan rumus atau tools Excel adalah sebesar 48,5%. Selanjutnya yang ketiga ada payback period. Periode waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal yaitu sebesar 800 juta. Berikut juga kita lampirkan tabel arus kas kumulatifnya. Payback periode investasi balik antara tahun kedua dan ketiga. Analisis indikator yang keempat ada profitability index. Diambil dari rumus NPV ditambah investasi awal dibagi investasi awal. Didapat nilai 2,68 untuk PI. Selanjutnya,
implikasi keputusan investasi. AgriPro layak dibiayai secara finansial. Kita ambil keputusan seperti itu karena memberikan keuntungan bersih tinggi, NPV positif, IRR jauh di atas ekspektasi minimum, payback-nya cepat, kurang lebih dari 3 tahun, profitability index-nya lebih dari 1. Investor akan melihat proyek ini sebagai peluang strategis jangka menengah yang besar untuk scale up dan ekspansi ke pasar nasional atau internasional. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Evaluasi apakah bisnis ini, AgriPro ini layak secara jangka panjang jika yang pertama, teknologi mereka mudah ditiru oleh kompetitor besar. Yang kedua, mereka sangat bergantung pada kerjasama dengan koperasi tani. Yang ketiga, perubahan regulasi ekspor hasil tani tiba-tiba berubah. Yang keempat, berikan rekomendasi strategis bagi tim AgriPro untuk meningkatkan kelayakan dan daya saing bisnis, baik dari sisi inovasi, model bisnis, maupun manajemen risiko. Kita masuk di evaluasi kelayakan jangka panjang. Kita mulai dari pertanyaan, jika teknologi mudah ditiru oleh kompetitor besar, maka jawabannya adalah resikonya tentu tinggi. Jika teknologi inti AgriPro mudah ditiru, misal aplikasi digital untuk supply chain tani atau platform transaksi hasil tani, maka kompetitor besar dengan dana dan jaringan lebih luas dapat menyalip dan mengungguli AgriPro dengan cepat. Implikasinya, AgriPro dapat kehilangan keunggulan kompetitif dan pasar dengan cepat tanpa diferensiasi yang kuat. Pertanyaan yang kedua, apabila ketergantungannya tinggi pada koperasi tani, maka jawabannya adalah resikonya dari sedang sampai tinggi. Jika sebagian besar pasokan dan operasional AgriPro tergantung pada kerjasama koperasi, maka ketidakstabilan koperasi. Misal di sini adalah konflik internal, korupsi, atau pembubaran akan langsung mempengaruhi pasokan, kualitas produk, dan kontinuitas layanan. Implikasi yang akan terjadi adalah rentan terhadap gangguan operasional dan penurunan volume transaksi jika hubungan ini tidak dijaga dengan baik atau tidak diverifikasi. Pertanyaan selanjutnya, rekomendasi strategis untuk meningkatkan kelayakan dan daya saing. Kita bahas dari sisi inovasi model bisnis. Yang pertama, fokus pada keunggulan diferensiasi non-teknologi. Di sini maksudnya adalah kembangkan layanan berbasis data seperti prediksi panen, analisis cuaca, atau pembiayaan mikro berbasis scoring petani. Dan tawarkan juga jaminan hasil panen atau model hasil bagi yang adil dan lebih menarik bagi petani. Yang kedua, lakukan diversifikasi mitra. Di sini maksudnya jangan hanya bergantung pada koperasi, libatkan kelompok tani langsung, BUMDes, atau startup pertanian lokal sebagai mitra alternatif. Selanjutnya, bangun ekosistem pertanian yang menghubungkan petani, off-taker, lembaga keuangan, dan pasar secara digital. Yang ketiga, model bisnis berlangganan atau premium. Tawarkan paket langganan secara premium. Terakhir, evaluasi kelayakan jangka panjang dari segi perubahan regulasi ekspor hasil tani. Resiko yang terdampak adalah tinggi karena sektor pertanian sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, terutama terkait ekspor, kuota, dan larangan ekspor komoditas strategis. Perubahan mendadak dari pemerintahan bisa menyebabkan kerugian besar, seperti penumpukan stok atau kegagalan transaksi.
Bisnis menjadi tidak stabil tentunya, terutama jika pasar hanya mengharapkan pada ekspor dan tidak ada alternatif pasar domestik yang kuat. Rekomendasi strategis yang dapat kita berikan dari sisi manajemen risiko. Yang pertama, teknologi yang dipatenkan atau dikembangkan secara modular. Daftarkan paten atau hak kekayaan jika memungkinkan. Gunakan arsitektur teknologi modular agar mudah dikembangkan lebih lanjut tanpa harus membangun ulang. Yang kedua, strategi multipasar. Jangan bergantung hanya pada ekspor. Perkuat pasar domestik melalui kerjasama dengan hotel, restoran, catering, atau e-commerce pangan lokal. Yang ketiga, pemantauan regulasi dan advokasi. Bangun tim polis monitoring kecil yang bertugas memantau kebijakan pertanian dan ekspor. Bangun relasi dengan asosiasi eksportir atau lembaga advokasi pertanian untuk pengaruh regulasi. Yang terakhir, asuransi dan dana darurat bisnis. Pertimbangkan asuransi risiko ekspor, cuaca ekstrim, dan kegagalan panen. Buat dana cadangan untuk menanggulangi perubahan mendadak yang mempengaruhi supply demand. Dari data dan pemaparan yang telah kita lakukan tadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam kondisi saat ini, bisnis agripro memiliki risiko jangka panjang yang cukup tinggi jika tidak melakukan adaptasi secara strategis. Namun, dengan strategi diversifikasi mitra, perlindungan teknologi, dan inovasi model bisnis yang berfokus pada value tambah, agripro masih layak secara jangka panjang. Kuncinya di sini adalah ketangguhan dalam menghadapi ketidakpastian regulasi dalam kompetisi pasar. Sekian pemaparan dari saya untuk materi studi kelayakan bisnis. Terima kasih dan sampai jumpa.